adalah sosok perempuan yang sangat aktif turun ke lapangan, langsung bertemu dengan masyarakat dan menjadi motor penggerak pemberdayaan keluarga di Kabupaten Bulukumba. Beliau adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bulukumba, Ibu Hajah Herfida Muhtar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat selalu Bu Dan Una. hari ini dalam keadaan berpuasa Ibu ya. Ya, alhamdulillah. Ya, senang sekali akhirnya bisa berbincang secara khusus dengan Ibu Herfida Muhtar di podcast Bira dan saya memang sudah beberapa kali meminta waktu beliau dan kadarullah hari ini beliau punya waktu untuk bersama-sama kita setelah rapat dengan tim penggerak PKK tadi pagi di Satap. Baik Ibu Fida, selama ini orang mengenal sosok Ibu Fida adalah seorang ketua tim penggerak PKK. Nah, sebenarnya bagaimana Ibu memaknai peran tersebut di Kabupaten Bulukumba? Ya, eh, pertama-tama saya berterima kasih kepada Radar Selatan dan kearifan lokal banget ya, Bira. Iya, Bincang Radar Selatan. Radar Selatan. Sangat apresiasi. Jadi kehadiran saya di Kabupaten Bulukumba ini adalah selaku Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda, dan juga Bunda Bunda PAUD. PAUD. Nah, kalau saya memaknai keberadaan saya, hanya satu kalimat yang makna yang sangat berarti adalah semua kegiatan yang saya kerjakan, semua kegiatan sosial. Masya Allah. Ibu dikenal sangat, speednya sangat cepat. Kalau masyarakat Bulukumba melihat Pak Bupati begitu cepat merespon segala sesuatunya di Kabupaten Bulukumba, tapi ternyata Ibu Bupatinya juga jauh lebih tinggi speednya. Ini gimana ini Bu? Apakah memang ini sudah menjadi keseharian Ibu Fida atau memang di Bulukumba memang harus seperti itu untuk lebih mengangkat, merespon apa yang terjadi di Kabupaten Bulukumba? Iya, jadi sebenarnya yang terlihat saat ini di Bulukumba itu adalah sudah sesungguhnya saya sejak dulu. Ya, seperti itulah karakter Iya, seperti Ibu Fida. itulah. Jadi memang kalau karakter itu kan tidak bisa tiba-tiba, Iya, benar. ya. Dan kalau dikatakan Pak Bupati cepat menanggapi sesuatu itu memang sudah menjadi tugas kami. Kalau Pak Bupatinya cepat dan saya lambat, nantinya saya dikatakan tidak bisa Ya, bekerja untuk menyesuaikan dengan bagaimana visi misi Bupati Bulukumba sebagai ketua tim penggerak PKK organisasi yang harus sejalan mensupport semua program-program beliau sehingga kalau tadinya mungkin saya terlihat speednya hanya 10, nah sekarang speednya harus sampai 20. ya, bahkan mungkin di atas itu lagi Ibu Sangat, ya. iya. Nah, selama ini kan sudah 2 periode mendampingi Pak Bupati sebagai ketua tim penggerak PKK. Nah, apa sebenarnya yang menjadi tantangan terbesar dalam memimpin organisasi besar ini? Sebenarnya tantangan itu kalau mau dikatakan tantangan juga tidak, tetapi ini adalah PKK ini adalah hal yang baru buat saya. Saya sudah kenal PKK sejak beberapa tahun yang lalu karena ya sebagai birokrat tentunya kan saya juga mengenal PKK, tetapi saya tidak pernah berkecimpung di dalam organisasi ini. Nah, setelah saya ikut di Kabupaten Bulukumba ini, disinilah saya baru membuktikan bahwa PKK ini adalah betul-betul pekerjaan sosial yang kalau boleh dikatakan kita harus menikmati. Ya, Menikmati prosesnya, kegiatannya, karena di sini pelayanannya mulai dari tingkat yang paling dasar di dalam rumah tangga pada warga yang paling terbawah di Kabupaten Bulukumba ini. ini menarik sekali nih Bu Fida, harus dinikmati karena di dalamnya ada proses pelayanan. Nah, proses-proses ini yang kita tahu bahwa tidak mudah gitu ya, karena Ibu Fida yang saya kenal dan kita lihat bersama-sama paling rajin turun sampai ke dusun, bahkan tempat-tempat terpencil, terjauh dan terluar gitu. Nah,
yang Ibu dapatkan selama proses itu, apa saja yang bisa diceritakan sedikit di Sahabat Radar Selatan? Iya, jadi kalau saya memang tipe orang yang bukan tidak mau mendengar, cerita, laporan, tetapi saya mendengar, menerima Iya, laporan, tetapi saya juga harus membuktikan, mhm, walaupun tidak mungkin secara keseluruhan iya, di seratus 9 sembilan desa, desa, mhm, di 27 kelurahan ya, 10 kecamatan di Kabupaten Bulukumba ini, dengan jumlah jiwa 400.000 lebih, ya iya, 480-an iya, ya. Itu tidak mungkin saya bisa, meng-cover waktu dan diri saya untuk melihat langsung, tetapi paling tidak saya bisa bercerita mhm, bahwa, wah ternyata kondisi masyarakat kita ini bukan hanya di Bulukumba iya, tentunya, memang kita harus turun harus melihat, rajin memang turun ke harus lapangan, Bang, itu. ya, Itu harus dan kalau boleh saya katakan wajib. mhm, Ya, itu sudah konsekuensi kita diberikan amanah, iya, kita harus tahu bagaimana kondisi masyarakat kita dan itulah yang saya sampaikan. Kadang-kadang saya melihat kondisi masyarakat iya, ya, yang begitu banyak sangat-sangat memprihatinkan. mhm, Nah, saya sering berpikir kenapa kondisi ini tidak tersampaikan. iya, Berarti ada komunikasi yang tidak nyambung. iya, ada yang Tuh, putus ada yang gitu ya, putus itu, sehingga kadang-kadang yang terlihat yang baik-baik saja, kemudian yang buruk-buruknya itu nanti viral, iya, baru bisa terlihat. Karena ini juga yang saya, buktikan ketika ada yang viral, saya melihat di sosmed, terus saya disampaikan oleh teman-teman iya, misalkan, saya turun. mhm, Nah, saya sampai berpikir hal ini tidak boleh dibiarkan, mhm, gitu. Tidak boleh dibiarkan, masyarakat harus punya tempat iya, di mana mereka harus menyampaikan kondisi mereka, bukan hanya karena mereka dikunjungi baru kita ketahui ya. Sampai saya sering kalau saya sering, sedih gitu mmm, kalau sudah melihat kondisi di lapangan masyarakat kita dan menjadi kita sangat bersyukur iya. dengan kondisi kita saat ini. Termasuk kemarin ya, Ibu yang saya baca beritanya di Radar Selatan, sampai harus menyeberang laut dalam keadaan cuaca yang sedang tidak baik-baik saja, naik gabus untuk sampai ke perahu, hanya untuk menemui masyarakat dan, melihat langsung, proses Posyandu Era Baru. Itu gimana ceritanya tuh, Ibu? Iya, jadi, di Kabupaten Bulukumba ini ada Mhm, 605 posyandu iya, yang pada saat Januari kemarin kita sudah launching iya, untuk menjadi posyandu era baru. Karena posyandu era baru ini sebenarnya dari, 2024 oh sesuai oke, dengan, Permendagri nomor 13 2024 ini sudah di-launching. Tetapi pada perjalanannya, tidak semua kabupaten kota mhm, yang ada di Indonesia ini bisa melaksanakan dengan begitu mudah dan serentak. mmm, Nah, kalau saya berpikir selaku ketua tim penggerak PKK dan, juga ketua Posyandu yang ada di Kabupaten Bulukumba, saya melihat bahwa pelayanan Posyandu era baru ini ya sebenarnya yang harus kita hadirkan. yang didorong ya, Bang, Didorong ya? ketika yang tadi saya sampaikan Iya, bahwa saya kasihan melihat kondisi iya, masyarakat, mungkin mereka tidak punya wadah benar, untuk menyampaikan keluh kesahnya, sehingga saya berkeinginan 605 posyandu ini harus untuk menjadi posyandu iya. era baru. Artinya Posyandu Era Baru ini tidak lagi sekedar hanya melayani urusan kesehatan di dalam, Iya. masyarakat atau lingkungan tersebut ya, Ibu Bupati ya, tapi lebih dari itu. Iya, Iya, jadi kalau yang selama ini kita kenal posyandu itu adalah hanya pelayanan iya kesehatan, benar. balita, baduta, dan ibu hamil. Iya, Nah, kalau posyandu era baru ini mengikutkan 6 standar pelayanan minimal, oh yang dikatakan 6 SPM, itu adalah pelayanan kesehatan itu sendiri, iya, pendidikan, pekerjaan umum, keamanan, mmm, perumahan, sosial. Tapi saya merasa masih ada pelayanan yang harus hadir, mhm, tetapi tidak ada di dalam Permendagri ini. Nah, daripada itu kami menghadirkan 2 pelayanan khusus di Bulukumba nih, iya, pelayanan Dukcapil
dan DP2 KBP3A. Karena begitu pentingnya untuk aktivitas Kependudukan ya. kependudukan, ya. Itu banyak sekali, erat sekali hubungannya, semua aktivitas yang ada Betul. di masyarakat kita harus tervalidasi dengan Dukcapil Sejak lahir sampai sampai meninggal dunia. meninggal. Kan Benar. banyak kejadian, Betul. Ibu Una kan pasti tahu, banyak sekali yang sudah meninggal tetapi tidak terupdate Iya, benar datanya. Iya, datanya. termasuk juga masih banyak mungkin bayi yang lahir tapi dia tidak langsung diurus akte kelahirannya. Iya, padahal itu kan ada batasnya, Iya, 3 benar. bulan kan Betul. untuk keterkaitan dengan BPJS. Kemudian banyak juga bantuan-bantuan yang diberikan ke Bulukumba, penerimanya memang orang Bulukumba, tetapi bukan identitas Bulukumba. Bulukumba. Di sini kan harus dibedakan orang Bulukumba dan identitas Bulukumba. Bulukumba. Banyak, saya ada beberapa kasus yang saya kunjungi. eh, Kasus itu adalah bermasalah pastinya tentang kesehatan. Ada yang kondisi autoimun, Iya, ya. Ketika kami mau mengirim eh, orang tersebut ke pelayanan rumah sakit, ternyata nggak tidak punya punya. BPJS Iya, dan KTP-nya bukan bukan KTP KTP Bulukumba. Bulukumba. Jadi ini kami juga harus bantu karena Iya, walaupun bagaimana dia udah sakit di Bulukumba betul. dan memang dia juga orang Bulukumba, tetapi masalah identitas ini kami bantu untuk komunikasikan dengan Dukcapil. Nah, melihat pengalaman ini, makanya saya tertarik diajak oleh Kadis Iya, Kesehatan bahwa ada satu kelurahan yang beliau pernah kunjungi dan melihat bagaimana antusias masyarakat sekitar ke Posyandu, di mana Posyandu itu sudah Posyandu era posyandu era baru. baru. Maka saya Iya, tertarik, tapi saya tidak pernah tanyakan bagaimana kondisinya. Iya, medannya gitu, aksesnya ke sana. aksesnya. Eh, Akhirnya saya berkunjung kemarin, tetapi dengan tekad dan niat Iya, apapun kendalanya saya harus tembus. iya. Gitu. Walaupun hujan deras waktu itu Luar biasa pokoknya. memang medannya, medannya itu sangat mengerikan dengan pas-pasan satu mobil, Iya, kita mau turun dari mobil aja langsung jurang dengan kondisi hujan ya, tetapi karena keinginan saya untuk bertemu dengan masyarakat di namanya Babalaikang, Kelurahan kelurahan Laikang, Kelurahan kelurahan Laikang. Laikang. Nah, dan memang di situ kelurahan yang ada 300.000 jiwa, 300 300 jiwa. jiwa, Iya. 300 jiwa dan sekitar 100 rumah tangga. Antusiasnya luar biasa, semua datang, sampai yang manula pun datang, bahkan ada yang datang kesian menangis, menceritakan tentang kondisi yang dihadapi di rumahnya dan itulah Posyandu Era Baru. Langsung diintervensi Langsung saat itu juga. diintervensi saat itu juga dan kita bisa tahu kondisinya seperti apa dan itulah yang paling serunya Iya, iya. daripada saya harus pulang lagi lewat Darat, darat iya. yang penuh kerikil tidak beraturan ya, terus sudah gitu tanjakannya Hmm. wah luar biasa, saya pilih lewat laut karena Walaupun juga tidak apa ya, tidak safety juga saat itu, ya Bu sangat tidak Bupati ya. safety sebenarnya karena lagi kondisi cuaca tidak bagus, mana kapalnya tidak bisa sandar, Iya. harus kita pakai rakit gabus. Kaget juga itu masyarakat di sana waktu saya bilang, "Oke, saya mau naik gabus." Seru juga itu naik gabus gitu. Saya belum pernah dapatkan naik gabus selama hidup saya Kayaknya di ini atas pengalaman pertama ini. pengalaman pertama dan mudah-mudahan sudah tidak lagi deh, Buna. Agak ngeri-ngeri sedap juga itu naik gabus. Tapi alhamdulillah yang saya bisa cerita bahwa Iya. saya menjadi punya kepuasan tersendiri Hmm. dengan berkunjung ke satu titik yang menurut masyarakat di sana Iya. semenjak lahirnya Bulukumba Bulukumba, belum pernah dikunjungi oleh bupatinya, kepala ya daerahnya. kepala Tapi Ibu daerahnya. Bupatinya sudah datang ke sana Iya, ya. dan insya Allah nanti Pak Bupati juga Oh akan ya, berkunjung ke sana. berarti sudah sampai informasinya ke Pak Bupati ini ya Iya, pasti tentang otomatis Bu otomatis Ana. ya. Itu sudah otomatis. Iya, mungkin bisa diceritakan lagi sedikit Ibu Bupati, Ibu Ketua PKK, tadi kan sudah digambarkan apa sih yang menjadi keunggulan dari Posyandu Era Baru ini. Nah, yang menjadi pembeda yang paling, utama dari sebelumnya itu apa saja tuh, Ibu Bupati?
Ya itu tadi pelayanan. Pelayanannya. Jadi Ya, pelayanannya sekarang lebih, komprehensif, langsung menyentuh ke masyarakat dan pada iya, responnya juga pasti lebih cepat. iya responnya lebih cepat, terus, kalau kita kenal selama ini kan untuk aspirasi masyarakat itu melalui Iya, musrembang. benar. Tapi kan musrembang itu menghadirkan tentu dengan kapasitas yang, eee, tidak menyebar, Terbatas, ya iya. terbatas. Nah yang hadir juga di musrembang kan pasti orang-orang yang diundang, Iya, terpilih, dan biasanya membawa laki-laki yang lebih banyak. iya laki-laki lebih banyak dan yang dibawakan ke sana itu ya belum tentu Iya, bahwa itu yang dirasakan oleh iya. seluruh Mhm. masyarakat. Dengan Posyandu Era Baru ini mereka bisa datang, Iya, misalkan Bu Una ya tentang mhm, pendidikan. Kita kan kenal di Bulukumba ini kan lumayan banyak nih ya anak tidak sekolah betul. ya. Nah, anak tidak sekolah di Kabupaten Bulukumba sejak 3 tahun terakhir setiap kami minta data, kan kami perlu data ini juga. Benar. Selalu disampaikan jumlah ATS di Kabupaten Bulukumba 10.600 sekian. Saya berpikir kenapa 3 tahun 10.600 terus yang Iya, disebut. Akhirnya saya minta dan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, iya. dengan Dinas Dukcapil, Mhm, coba data nasional kita tutup, iya. kita perbaharui secara manual ya, Verifikasi langsung verifikasi ya? langsung dan hasilnya alhamdulillah setelah verifikasi oleh Dinas Dukcapil selama kurang lebih 2 minggu, ya dengan 10.600 data Iya. ini, memang terbukti bahwa, eee, jumlah ATES di Bulukumba itu tidak sebesar apa yang disampaikan selama ini, yang Mmm, tercantum di nasional kan 10.600. iya. Setelah validasi terlihat bahwa sudah Ada penurunan. penurunan 40%, Wow, tinggal 6.000 sekian, gitu. Ini kan satu bukti benar. Bu, bahwa jangan kita copy Betul, paste betul. itu, kita mau dimudahkan dengan penyebutan itu saja, Iya, itu terus, iya, tetapi tidak menyelesaikan apa benar. yang menjadi sumber permasalahan yang Jadi data ada. pun harus di-update ya situasinya, harus verifikasi langsung ke Iya, lapangan. kalau saya Bu Una sejak, bekerja di, sebagai ASN ya, saya keterima ASN itu tahun 2000, eee, dari awal itu yang saya bangun adalah data. Bagaimana kita bisa bekerja, secara, eee, terstruktur Iya, ya, mencapai hasil yang maksimal, iya. kalau data saja kita tidak Benar, miliki, benar. Dan ini yang gitu. dilakukan juga PKK ketika, bekerja untuk menurunkan stunting ya, Iya, Ibu Bupati, iya, ya. Karena setelah itu kan, setelah datanya ada, terbukti bahwa stunting bisa ditangani di Kabupaten Bulukumba dan menjadi percontohan waktu itu. iya betul, karena sebelum, PKK turun tangan langsung dengan penanganan stunting, Iya, saya sempat mengatakan bahwa, "Apakah data ini betul?" iya, Gitu. Bukan kami tidak percaya dengan iya, data yang disajikan, tetapi kan kadang-kadang data nasional itu kan diambil secara acak, benar, sampel, betul. ya kan? Nah, kalau ketemu sampel yang Mhm, kurang tepat, iya, akhirnya pada saat itu saya sampaikan, kalau diizinkan PKK punya inovasi, inovasi pemutahiran iya, data anak stunting, yaitu di 2023. Jadi kita singkat pedas karena mhm, memang pada saat itu lagi gencar-gencarnya kita menanam lombok. Jadi pedas, kemudian alhamdulillah setelah kami melaksanakan, pemutahiran data, iya, memang sangat jauh berbeda. iya, Jumlah stunting sebelumnya dengan jumlah stunting yang kita temui iya. setelah inovasi ini, Dan seperti itu itu. sudah tertangani juga, Iya, Ibu, ya. tertangani langsung pada saat itu juga sampai detik ini. Ya, dan salah satu penghargaan yang sempat diterima kan karena keberhasilan menurunkan, angka stunting di Iya, Bulukumba juga, program PEDAS itu sendiri yang iya, diapresiasi oleh, provinsi bahkan secara nasional. Iya. Jadi kembali lagi ke Posyandu Era Baru, ketika ini kemudian dijalankan, apakah di 109 desa ini sudah semua sudah menjadi Posyandu Era Baru? iya, sudah. Jadi, 605 posyandu era baru yang tersebar di 109 9 desa. desa dan 27 kelurahan. Itu semua sudah posyandu era baru, tetapi tentunya kan tidak semudah yang kita Iya, inginkan bahwa begitu launching terus langsung
kader Ya, ini memahami apa yang harus benar. dikerjakan, para kepala desa, pemerintah setempat langsung memahami apa Iya. yang mereka harus kerjakan, tidak semudah itu. Nah, makanya kami selalu Monep, saya selalu Iya. turun lapangan dengan secara sidak Mhm. agar saya mengetahui apa kelemahan yang belum dipahami. Seperti itu. Jangan-jangan nanti masyarakat lebih banyak yang mengadu ke Posyandu, Bu Ketua, dibanding ke datang ke desa untuk atau ke apa namanya, ke anggota DPR-nya karena Iya, Posyandu ini kan sudah mencakup semuanya. iya, Apalagi tadi disampaikan dari 6 ternyata Bulukumba menambah 2 lagi, iya, eee, apa namanya, item layanan gitu ya, iya. termasuk Disduk Capil dan, DP2 KB DP2K, terkait BP3A. perempuan dan anak. Iya. Nah, ini gimana situasinya yang sudah berjalan? Apakah memang respon masyarakatnya seperti itu, Ibu? Iya, jadi setelah kami evaluasi memang masih banyak kekurangan-kekurangan yang belum terlalu dipahami oleh Iya, teman-teman pemerintah setempat. iya, Tadi kami juga mengadakan pertemuan lagi, mengundang para kepala desa, iya, lurah, untuk memberikan pemahaman yang lebih detail, mendalam, agar beliau-beliau, karena kan intinya ini kepala desa, betul. ya kan, lurah. Beliau-beliau yang harus memahami dulu sehingga posyandu ini bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah pemahaman masyarakat makin hari semakin bagus dan harapan kami adalah Eee, paling tidak di tahun ini masyarakat sudah sangat tertolong, terbantu dengan adanya pelayanan posyandu era baru dan ini sangat saling menguntungkan Iya, sebenarnya masyarakat benar, dan pemerintah, betul, apalagi pemerintah desa benar. dan kelurahan. Contohnya nih Pak Desa, ada warganya tidak punya jamban, Mhm, sementara Pak Desa juga nggak punya anggaran untuk mhm. itu. Sekarang kan ndak perlu pusing sendiri Pak Iya, Desanya. Tinggal, melihat menghubungkan ya ya ya? menghubungkan, Iya, jadi dia ada SOP-nya. iya, Jadi pada saat hari posyandu, iya, kader mencatat bahwa misalkan si A minta untuk pengadaan jamban. jamban, Di hari tersebut pada saat penutupan, jam posyandu, posyandu, iya, Ibu ketua tim penggerak PKK desa ya, jadi kami iya, melibatkan ketua tim penggerak iya, ibu PKK juga, desanya, ibu iya. desanya, bersama kan tapi tidak semua loh ketua tim penggerak PKK desa adalah istrinya Pak Desa. Oh gitu, Ada juga yang memang diberikan kepada, apa, pengurus yang pengurus yang lain, lainnya. Nah, ketika di akhir, pelaksanaan iya, Pak Desa melihat apa pencatatan, terus seperti tadi yang saya sampaikan ada yang minta jamban. iya, Ternyata Pak Desa nggak punya anggaran itu. mmm, Nah, Pak Desa diberikan waktu batas maksimal 5 hari untuk mhm, dia kaji, iya, setelah itu tidak bisa eksekusi, Pak Desanya bisa ke OPD terkait, ke pekerjaan umum iya, ya, misalkan menyampaikan bahwa ada warga saya ini yang iya, butuh jamban, sementara saya nggak punya anggaran. Itu artinya apa? Ada solusi yang benar. tidak harus dipikirkan oleh Pak Desa itu sendiri atau Ibu Desa, Ya, jadi seperti ini itu. kolaborasi bukan hanya di tingkat desa tapi juga dengan OPD, Iya, bahkan mungkin swasta, Ibu ya? iya, iya, akan melibatkan swasta ketika, ya ada solusilah Iya, ya, siapa yang terlibat nantinya, tapi itulah bentuk, solusi yang didapatkan dari kolaborasi di Posyandu Era Baru iya. ini. Ibu ada pertanyaan dari netizen ini dari FB, bagaimana PKK mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga khususnya ibu rumah tangga? Iya, jadi, PKK itu kan Iya, ada 10 program PKK ya, memang tugas utamanya sebenarnya adalah pemberdayaan ekonomi iya, masyarakat. Nah sekarang, eee, kami sudah berupaya dengan membangkitkan UMKM ya, karena permasalahan ekonomi di tingkat dasar tentunya adalah ke UMKM gitu. Kami sudah adakan beberapa banyak pelatihan-pelatihan, misalkan kami mengunjungi UMKM di sisi mananya mereka masih lemah, kami ajak untuk, berkomunikasi aktif dengan dinas iya, terkait, jangan memikirkan sendiri ya. Karena kalau menurut kami, ketika masyarakat itu punya keinginan ya, punya keinginan untuk, eee, mengetahui bagaimana meningkatkan ekonomi keluarga mereka,
ya, dan mau juga mendapatkan, menerima saran daripada, eee, pemerintah dalam hal ini juga melalui PKK, itu pasti tidak ada yang tidak terjadi dengan bagus. Tetapi bagaimanapun kami mengedukasi masyarakat, contohnya Pak Bupati dari periode pertama Iya, membagikan bibit kepada masyarakat ya. Tetapi kalau masyarakat itu sendiri tidak teredukasi, kata Pak Bupati, kutu ya, tentunya bagaimana susah ya, juga ini ya, susah susah, juga nggak mungkin lah didorongnya. pemerintah mau menggerakkan terus ya, Mhm, mau memotivasi terus-menerus, mhm, terus masyarakatnya sendiri yang merasa ada sudah di zona nyamannya, terima iya, bantuan iya, misalkan ya, menunggu iya, bantuan, iya, iya. itu. Jadi harus ada kesadaran juga dari masyarakat. Iya, harus ada Iya, kerjasama, betul. inti daripada semua yang terjadi ini adalah kolaborasi, elaborasi, Iya, kolaborasi dan elaborasi elaborasi. ya. Ini kata kuncinya nih supaya kita bisa betul-betul mewujudkan Bulukumba yang lebih baik gitu ya, Iya. Ibu. Nah, kembali lagi ke Posyandu Era Baru, apa harapan Ibu untuk, kader mungkin untuk masyarakat terhadap Posyandu Era Baru ini? Iya, harapan, kami adalah kader bekerja harus dengan betul-betul menanamkan pada dirinya ya, menanamkan dan menyimpan di hatinya bahwa apa yang mereka kerjakan ini tidak selalu berpikir bahwa harus ada imbalan jasa, Iya, imbalan, apa namanya, honor iya, segala. Jangan menjadikan hal itu adalah hal yang utama walaupun memang itu yang dibutuhkan. iya, Tetapi harus yang paling utama bagi kami adalah menanamkan dulu kepada diri kita nih iya, masing-masing bahwa memang kita harus bagaimana, melihat kondisi ya masyarakat kita. Apa yang bisa kita tangani bersama-sama itu. Saya rasa kalau keinginan kita sama ya, kekuatan kita bisa kita satukan, insya Allah tidak ada masyarakat yang merasa kehilangan tempat untuk mereka menyampaikan unek-uneknya. iya. Itu ruangnya sudah terbuka lebar, Ruangnya bahkan sudah sekarang terlebar. ada Posyandu Era Baru juga yang menerima semua keluhan dan Iya, apa namanya, layanan-layanan itu bisa dilakukan di situ, jadi tidak ada alasan untuk tidak tersampaikan dan tidak terlayani begitu ya, iya. Ibu, ya. Jadi harapannya itu jangan lagi ada viral-viral. Iya, Jadi saya sampaikan kepada tadi pemerintah desa. desa dan kelurahan, ini sebenarnya bisa menjadi bumper kita. Kalau Mhm, ada masyarakat yang masih memviralkan, iya, artinya masyarakat itu tidak ke posyandu, iya, belum memahami kehadiran posyandu era baru iya. ini. Kecuali kalau misalkan posyandunya tidak bergerak ya, Ibu, ya. Iya, Kalau ini kan semua sudah jalan, ruang-ruangnya sudah dibuka, bahkan keran-keran layanannya sudah sampai ke bukan lagi desa, bahkan ke dusun dan iya, tingkat paling kecil. Jadi iya, tidak ada alasan bahwa ada layanan yang tidak dipenuhi oleh pemerintah yang misalkan dibutuhkan oleh masyarakat. iya. Seperti itu. Karena di setiap desa Mhm. kan satu desa itu kadang-kadang, ada 4 atau 5 dusun. Iya, Nah, setiap dusun itu ada posyandu, posyandunya. ya. Iya. Tapi memang kondisi posyandu kita ini bukan hanya di Bulukumba, saya rasa ini Iya, hampir seluruh Indonesia kondisinya masih butuh kondisi perhatian yang butuh ya. perhatian, banyak yang tidak layak untuk menjadi Hmm, pelayanan dasar. iya. Nah, ini kemarin juga yang menjadi, apa ya, motivasi terbesar Ibu untuk datang berkunjung untuk melihat langsung Iya, seperti apa kondisi posyandu kita di Bulukumba, terutama iya, yang jauh-jauh itu tadi, Ibu, ya. iya. Kemarin itu di Babalaikan itu pakai kolong rumah Oh, di rumah warga? warga, Oh, itu jadi bukan di dijadikan kantor pusat. desa? Jadi memang kalau posyandu itu bukan di kantor desa, Iya, Bu, kan, memang ada tempat iya, tersendiri iya, kan, posyandu. Rata-rata yang saya lihat posyandu itu ya begitu, kalau saya boleh berkesimpulan kurang layak lah untuk menjadi pelayanan masyarakat di tingkat dasar. Memang posyandu ini yang harus menjadi perhatian, pemerintah pusat ya, untuk menjadikan pelayanan dasar yang layak. iya. Biar lebih Di maksimal iya, biar lebih pelayanannya. maksimal dan maksud saya masyarakat juga merasa nyaman Benar, ya, benar. kader yang kerja juga merasa Betul. nyaman untuk melayani masyarakat, Mhm, seperti itu. iya. Nah, apa yang menjadi, dalam hal pembangunan daerah dan keterlibatan, masyarakat khususnya ibu-ibu sampai di tingkat desa, apa yang Ibu lihat, apa ya, potensi dan apa yang bisa dikembangkan agar
masyarakat ini juga terutama perempuan bisa ikut berkontribusi terhadap pembangunan? Sebenarnya banyak sekali. Potensi-potensi kita kan memang terkenal di Indonesia ini kan kalau mau berbicara sumber daya alam ya, ya cuman itu saja tadinya biasanya kalau di tingkat desa, dusun kadang-kadang, tidak dibarengi dengan SDM. Ya, tetapi itu sebenarnya bukan menjadi penghalang. Iya, Kan sekarang sudah banyak benar. sekarang universitas mengirimkan mahasiswanya Mhm, untuk praktek lapangan di iya, desa, di dusun, ya. Mereka datang hadir juga mhm, mengajarkan masyarakat kita, ya. iya, benar. Dan, banyak jenis yang, pengetahuan yang tadinya masyarakat belum pernah ketahui jadi Mhm, tahu, iya, karena adanya mahasiswa KKN misalkan, mhm, ya, yang praktek lapang ke Bulukumba ini tahun kemarin banyak sekali yang datang dari Jogja, iya. ya, dari Yang Bandung. KKN ya pulangnya Ya, ya, yang KKN itu rata-rata semua dari luar, luar Sulsel, provinsi iya. gitu. Dan saya sering bertemu sama, Mmm, mereka. Saya suka bertanya dan bahkan saya sering diskusi-diskusi di lapangan sama mereka, seperti apa dan rata-rata mereka senang dengan Bulukumba, katanya masyarakatnya, ramah iya. ya. Terus yang kedua tentunya objek wisatanya yang Itu yang paling mereka penting, banyak ya. destinasi wisatanya. Banyak, banyak sekali yang Iya, bisa iya, mereka lihat di sini dan mhm, sekarang kembali lagi iya, kepada masyarakat kita, mau menerimanya seperti apa, iya. itu. Iya, baik. Ibu, kembali lagi ke soal peran PKK. Nah, menurut Ibu, apa yang peran Ibu yang dalam keluarga yang bisa mendorong, peningkatan ekonomi, kemudian peningkatan SDM mereka untuk ikut bisa menjadi bagian dari, garda terdepan pembangunan di daerah ini? Iya, jadi, saya selalu menyampaikan, saya kan juga sering turun Mhm, dalam 3 tahun terakhir iya, ini, eee, mengkampanyekan, pencegahan pernikahan di usia dini, ya, pencegahan pernikahan anak, pernikahan iya, anak, iya, gitu. Karena kenapa? Ini kan menjadi salah satu, faktor penyebab ya, sehingga banyak kasus-kasus yang, kita lihat sekarang misalkan stunting, benar. gizi kurang. Ini saya sudah tahun ketiga turun ke 10 kecamatan. Tahun ini saya tinggal 2 kecamatan lagi yang belum. Nah, inilah yang sebenarnya, salah satu, cara untuk memberikan pemahaman, edukasi kepada masyarakat bahwa ini hal kecil bagi Mhm, mereka, tetapi dampaknya sangat besar. betul, Ini keterkaitan sampai kemana mana nih, mhm, ya. Mereka tidak bisa lanjutkan iya, pendidikannya, ya. iya, Mereka, harus putus sekolah, benar, ya. Terus, akhirnya melahirkan anak yang tidak, sehat karena faktor ekonomi. Jadi memang yang harus dikuatkan di satu daerah itu adalah ekonomi. oke. Soal ekonomi ini yang menjadi ujung Dasarnya ya, tombak iya, daripada segala aspek iya, yang terjadi, gitu. betul, Jadi, betul, keberadaan PKK di, masyarakat memang tugas pokoknya adalah bagaimana mengedukasi masyarakat mhm, untuk tidak tinggal berdiam diri ya, apalagi kalau seorang ibu jangan selalu mengatakan, "Ada suamiku yang kerja." mmm, Istri, ibu itu harus memikirkan bagaimana mereka bisa berpenghasilan ya. Kalau memang tidak di luar rumah kan di sekarang dalam banyak rumah bisa, ya, banyak sekali jenis UMKM betul, yang bisa dikerjakan di dalam betul, rumah, banyak usaha yang kita bisa pasarkan secara online. Intinya adalah kita harus berpikir, seorang perempuan harus selalu berpikir bagaimana bisa membantu, menguatkan ekonomi keluarga, gitu. Sehingga kita bisa bersama-sama menjalani kehidupan ini, ya, menguatkan untuk tentunya adalah kebutuhan anak-anak kita. benar. Nah, itu tadi menarik Ibu, bahwa ketika kita bisa menangani persoalan perkawinan anak, artinya kita juga sudah melakukan banyak hal, mencegah kemiskinan, mencegah, stunting dan sebagainya. Nah, ini juga yang, seharusnya dipahami oleh masyarakat kita bahwa bukan anaknya dilarang menikah, tapi di usia anak belum waktunya untuk menikah, mungkin seperti itu, Ibu, Iya, ya. Nah, iya. yang terakhir, Ibu,
apa yang menjadi mimpi terbesar Ibu untuk PKK di masa yang akan datang? Jadi, kita tidak usah terlalu bermimpi terlalu jauh ya Bu Ina ya. Saya hanya bermimpi dan, semoga mimpi ini menjadi kenyataan. Apa yang sudah diamanahkan Pak Bupati ya kepada kami selaku pendamping daripada Pak Bupati, apa yang kita sudah, eee, kerjakan ya untuk masyarakat, karena kita kan namanya mendapat amanah, harus ada yang terlihat Iya, ya perubahan, terhadap masyarakat kita di Kabupaten Bulukumba ini. Yang menjadi impian saya bahwa para pelaku UMKM yang ada saat ini, terus terang kami datang di Bulukumba ini, UMKM-nya itu belum terlihat iya, ya. Saya turun di UMKM, hanya satu jenis label yang saya lihat di beberapa banyak tempat. tempat yang saya lihat, selalu kemasannya plastik bening, Iya, terus stikernya kalau nggak bulat segi empat, tulisannya di situ yang pakai kacamata pun susah dibaca. Karena kenapa? Mereka tidak dibarengi dengan sumber daya manusia. Mereka bikin, sesuatu, memproduksi suatu produk, tetapi kan, eee, mereka tidak mempunyai juga talenta untuk mendesain mhm, kemasannya iya, misalkan. Sekarang kan Ibu Una boleh lihat kemasan-kemasan UMKM kita di iya, Bulukumba kan sekarang tidak kalah sangat-sangat dengan, menarik. kabupaten kota Iya, lainnya, provinsi lainnya. Eee, nah harapan saya ke depan bahwa saya ingin menguatkan UMKM ini, semuanya UMKM menjadi kuat, mandiri, tanpa harus bergantung kepada pemerintah. Kita kan belum tahu pemerintah berikutnya ya, kami kan hanya bertugas di sini, insya Allah diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 2029. Setelah itu kan kami nggak bisa prediksi bagaimana pemerintah iya, berikutnya terhadap UMKM. Nah, yang saya kerjakan sekarang adalah saya harus kuatkan mhm, gitu. Saya harus kuatkan mereka, para UMKM kita dengan mereka kuat dari sisi, eee, mental iya, ya, sehingga berikutnya kalau pemerintah tidak memberikan lagi perhatian kepada UMKM mereka sudah mandiri. Mereka tidak jangan selalu tidak bergantung lagi ke bergantung sama pemerintah. pemerintah. Pemerintah juga punya keterbatasan. Pemerintah itu punya keterbatasan, tidak harus, setiap saat. Sekarang saja kan makin tahun makin ke sini kan Iya, anggaran efisiensi, benar, makin terbatas juga makin anggarannya. terbatas. Tetapi saya selalu sampaikan kepada teman-teman ASN di Bulukumba ini bahwa jangan selalu anggaran yang menjadi, menjadi halangan Iya, untuk kita, bergerak gitu. bergerak, berinovasi. Mhm, Kerja dulu, betul. kerja, ada inovasi, jangan cuman hanya inovasi tetapi aplikasinya, gitu. Jangan jangan hanya kan ASN sekarang kalau ikut, diklat kepemimpinan yang 10 orang, 20 orang yang ikut diklat nanti ada inovasi baru. Iya, Setiap orang punya iya, inovasi. Tapi jangan hanya sekedar inovasi, tapi harus ada implementasinya di lapangan, keberlanjutannya ya. keberlanjutannya. Jadi Mhm, memang harus ada inovasi iya, ya, yang harus tentunya iya, inisiasi ya, di eksekusi mhm. ya secara tuntas, itu yang penting. Menarik sekali. Ini banyak sekali yang kita dapatkan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK hari ini, sahabat Radar Selatan. Ada banyak inspirasi dan pengetahuan baru yang kita temukan hari ini melalui Bincang Radar Selatan dan kami sangat berterima kasih Ibu sudah bisa hadir dan berbagi dengan sahabat Radar Selatan.